Eh, Berangkat dari persoalan real di masyarakat khususnya para petani terkait dengan gangguan dari burung pipit untuk petani yang diserang kan sebenarnya kan bulir-bulir padi yang masih muda ya, yang mau panen itu dan sudah setelah muncul bulirnya itu yang diserang burung pipit itu kan itu. Nah, tentu itu faktanya mengganggu petani karena memang ternyata banyak juga burung pipit itu kan berkelompok dalam jumlah yang besar ya. Jadi ketika mereka datang tidak sendiri, dia tentu membawa rombongannya, membawa habitatnya untuk datang ke situ memakan bulir-bulir padi yang sudah agak besar itu, dan itu sangat-sangat mengganggu, sangat merugikan petani. Saya mengkonfirmasi dinas pertanian, Pak Heru belum bisa sambung ya, tapi saya kira dia memang itu dulu pernah menjadi diskusi di Komisi C sehingga kenapa muncul mata anggaran untuk menangkap burung pipit itu karena persoalannya muncul burung pipit ini mengganggu, sehingga ada upaya dari dinas dan para petani, kelompok tani dan lain-lain bagaimana upaya konkret untuk menangkap burung pipit yang selalu memakan bulir-bulir padi yang sudah mulai muncul besar itu. Ya, saya kira ini justru ini menarik menurut saya untuk selalu dikaji oleh Dinas Pertanian. Bagaimana nanti dinas menemukan cara upaya untuk menanggulangi burung pipit ini. Sementara yang bisa dilakukan saya kira dengan cara menangkap, kemudian setelah ditangkap tentu kalau dilepas lagi kan dia mengganggu lagi. Nah, sehingga mungkin setelah ditangkap apakah dengan jaring atau dengan upaya yang lain, sehingga harapannya dengan burung pipit itu ditangkap tidak mengganggu memakan bulir-bulir padi tadi. Nah, upaya yang lain saya kira ini justru kita mendorong agar dinas bisa melakukan upaya-upaya yang konkret. Kalau memang ini dikategorikan atau menjadi salah satu kegiatan yang membunuh atau membasmi, ini dalam satu kegiatan dikategorikan oleh pemerhati flora fauna itu mengganggu, ya saya kira nanti ada upaya lain yang justru ini upaya yang lain yang bisa dilakukan agar burung pipit ini juga tidak masuk dalam kategori mengganggu petani. Ya, kalau faktanya di lapangan petani kan tidak mau tahu, yang penting siapa yang mengganggu padi, siapa yang mengganggu, yang memakan bulir-bulir padi itu, burung apapun namanya itu kan pasti dihalau, pasti diminta pergi. Selama ini petani itu kan hanya bisa berupaya mengantisipasi dengan model, kalau juru orang kampung itu membuat bahasanya memedi manuk itu, patung-patung dari kayu atau dari orang-orangan yang diharapkan itu bisa menghalau burung pipit tidak datang. Toh itu dengan tetap petaninya harus menunggu karena kan dia takutnya dengan gerakan dengan suara-suara itu kan kadang-kadang juga tidak ini. Saya kalau mau panen itu kan buat alat-alat peraga yang kita gunakan seperti bambu yang kita ada semacam untuk kita tepukkan bisa suara keras, itu bisa mengganggu juga. Tetapi juga bisa kita lakukan dulu, petani-petani di desa itu memedi manuk dari kresek, dari bambu dan lain sebagainya, yang itu bisa takutnya dia digerakkan, ditarik dengan alat tali dan lain sebagainya sehingga burungnya bisa lari. Nah, itu kan hanya sekilas saja, sebentar saja mengganggu, mereka tidak agar pergi. Nah, yang diinginkan petani itu saya kira di kelompok-kelompok petani itu pengennya itu dibasmi ya, pengen itu ditangkap, kemudian kalau ada yang mau kan bisa dimakan, maksudnya begitu. Toh habitat burung ini kan banyak sekali, kalau katakanlah perbandingan populasinya kan bisa ribuan. Katakanlah burung pipit di Sleman ini ada berjuta-juta, toh yang ditangkap petani sekali tangkapan paling hanya dapat berapa? Paling maksimal mungkin 50 sampai 100 burung. Kalau kita berhitung persentasenya dengan populasinya, saya kira sangatlah
kecil begitu maksud saya. Saya kira masih sangat normal, sangat kecil kalau kita bandingkan dengan populasi burung itu sendiri. Kita tangkapannya kan persentasenya berapa sih? Kalau ribuan burung di Sleman ini kan kalau sekali tangkap ada katakanlah toh itu ada gerakan menangkap dengan jaring-jaring yang kita bagikan ke petani itu kan paling persentasenya. Saya kira hitung-hitungan saya tidak lebih dari 30 atau 40%. Sangat-sangat kecil kalau maksimal mungkin bisa 10-15% saja dari populasi burung pipit yang ada di Kabupaten Sleman. Oke lah kalau itu kita punya pemikiran bagaimana itu burung itu tidak masuk dalam kategori hama ya, tapi toh itu masih perlu kajian. Saya kira ini justru dinas pertanian itu bisa pertama dia mengkaji bagaimana burung pipit ini kita ditelaah, dibuat semacam penelitian bagaimana burung pipit ini tidak mengganggu petani dengan dia memakan bulir-bulir yang sudah siap panen begitu. Karena faktanya sangat-sangat mengganggu. Saya sendiri sebagai petani saya kira merasakan bagaimana upaya kita untuk memerangi burung pipit agar tidak makan bulir-bulir padi kita. Kita kan menjaga sejengkal sekotak, 2 kotak, bahkan mungkin seluas hektaran begitu kan, tentu ini sangat mengganggu keberadaan burung pipit di Kabupaten Sleman. Enggak apa-apa, saya kira kita bisa diskusi bareng-bareng. Siapa tahu beliau-beliau ini komunitas atau pecinta lingkungan burung, utamanya pemerhati burung ini, pecinta burung, bisa memberikan solusi yang lebih ramah lagi, lebih ramah lingkungan menurut beliau. Saya kira juga nggak ada persoalan. Kita sangat terbuka. Kita hanya mensuarakan. Saya kira dewan kita, kompetensi kita adalah kita ingin menyuarakan bahwa selama ini keberadaan burung pipit itu sangat mengganggu petani dengan dia memakan bulir-bulir, dia memakan butir-butir padi yang sudah siap panen. Ibaratnya petani ini kan ngopeni ya, petani ini kan memelihara dari kecil, dari tandur sampai jebul sampai dia mau panen ini kan ibaratnya ini kan tinggal panen saja, tinggal panen kok masih ada gangguan. Kemarin katakanlah ada tikus, ada wereng dan lain sebagainya, tetapi ini burung ya, burung pipit yang selalu datang ketika mau panen. Dan selama ini petani kita hanya bisa mencoba menghalau saja karena mungkin kemajuan teknologi, mungkin ke depan ada upaya-upaya dari Dinas Pertanian dengan tidak menangkap. Mungkin kalau ada upaya lain, cara lain dengan tidak ditangkap, saya kira kita senang juga. Kita senang bagaimana populasi burung pipit tetap tidak terganggu, tetap hidup dengan habitatnya begitu, kelompok burungnya, tetapi petani tidak mengganggu. Mungkin ada upaya lain dari dinas mengarahkan agar yang diserang bukan padinya, mungkin digeser ke upaya lain, mungkin butir-butir rumput gitu yang kira-kira itu tidak menjadi tumpuan hidup petani kita begitu. Ya justru itu yang menurut saya perlu ada kajian yang lebih komprehensif lagi. Apakah burung pipit sudah disetarakan dengan hama-hama yang lain seperti hama tikus, hama wereng dan lain-lain ya. Nah, ini saya kira juga kita butuh masukan dari pihak-pihak yang kompeten ya, pihak-pihak yang punya kapasitas untuk bisa menentukan apakah burung pipit masuk kategori hama atau belum. Di komentar saya beberapa waktu yang lalu kita juga masih butuh kajian apakah burung pipit itu masuk dalam kategori hama atau bukan. Sehingga ini kan butuh penelitian yang lebih komprehensif lagi. Orang bisa mengatakan ini hama, ini tidak, itu kan kategorinya apakah. Kalau tikus itu kan hama tikus dia memakan padi waktu sebelum mau panen kan, justru mungkin masih padi umurnya mungkin masih sekitar puluhan hari aja, seminggu 2 minggu dimakan, masih sangat mungkin untuk disulami lagi agar bisa tumbuh lagi. Tetapi kalau ini kan udah mau panen dan kalau hitungannya dia ada teman-teman lain menghitung dia memakan hanya sebagian kecil saja kan ini kan juga perlu kajian juga apakah betul-betul seberapa yang dimakan oleh burung pipit ini kan saya kira butuh penelitian juga, perlu kajian juga sehingga kita pastikan bahwa yang dimakan petani tidaklah besar begitu dari jumlah padi yang ada. Tapi selama ini fakta ini mengganggu dan mereka ini kan berkelompok.
saya nggak tahu nih, kan harus ada kajian yang lebih mendalam lagi, berapa yang kemampuan burung memakan bulir itu kira-kira berapa. Ini kan juga saya sendiri tidak punya kemampuan untuk menghitung apakah yang dimakan banyak atau sedikit, tapi faktanya di lapangan menjadi momok, menjadi musuh petani itu ya salah satunya adalah burung pipit. Ketika kemarin sebelum panen ada tikus itu kan makan apa namanya itu, batangnya padi ya. Tapi bisa juga ketika dia dimakan masih ada waktu untuk disulami lagi, untuk ditanam lagi. Tetapi ketika ini sudah mau panen kan nggak bisa diulang proses tikus memakan pohon. Nah sekarang ini ketika mau panen diganggu lagi petani itu oleh burung pipit begitu. Angkanya pun saya masih butuh cross check kepada dinas apakah betul angkanya segitu, karena setahu saya kemarin itu ada beberapa pertimbangan keterbatasan anggaran untuk pembasmian tikus saja kemarin, untuk galvalumisasi dan lain-lain itu yang konteksnya adalah untuk penanganan hama tikus saja anggarannya tidak sampai 200 juta ya. Kalau ini saya agak mungkin masih butuh waktu untuk saya konfirmasi sampai detik ini dengan Pak Kepala Dinas apakah anggarannya segitu atau tidak. Itu saya juga ada kan mungkin untuk beli jaringnya, untuk proses penangkapan itu maksudnya memfasilitasi masyarakat untuk memasang jaring. Begitu kan saya kira juga anggaran segitu saya kira ada untuk beli jaringnya, diri alatnya yang disebut jaring, karena selama ini yang paling efektif untuk menangkap burung ya jaring tadi. Mungkin penambahan anggarannya untuk jaring dan juga proses fasilitasi masyarakat untuk, kalau dulu grobyokan itu dianggarkan sekian tikus, kalau dapat tikus dihargai 3.000 umpamanya, itu ada anggaran kurang lebih hampir 200 juta kalau tikus. Tapi kalau untuk burung pipit ini saya belum dapat informasi yang lebih valid lagi. Mungkin dengan harusnya kepala dinas nih, kita konfirmasi kepala dinas apakah ada anggaran untuk penangkapan burung pipit itu, berapa anggaran yang dianggarkan untuk tahun 2021 ini begitu. Saya prinsip kita senang ketika ada pemerhati burung, bahkan kalau bisa nanti kita undang juga dinas pertanian, siapa tahu ini ada solusi-solusi lain selain ditangkap begitu burung itu sehingga tidak mengganggu petani. Faktanya masih mengganggu petani lah. Justru bagaimana ada solusi agar petani tidak diganggu oleh burung itu. Mungkin teman-teman pecinta lingkungan tadi, pencinta burung tadi juga punya solusi agar burung tadi tetap tidak kita basmi, tidak kita tangkap di Sleman itu, tetapi dia tidak mengganggu petani begitu. Ini saya kira butuh diskusi yang lebih panjang lagi, diskusi yang lebih mendalam, agar keberadaan burung pipit dari satu sisi dia populasi yang mungkin kita lindungi, tetapi satu sisi petani juga harus kita lindungi bagaimana dia tidak terganggu oleh keberadaan burung pipit yang ada di Sleman begitu.